Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik senyuman, pandangan yang tertahan, atau pesan tak terduga darinya? Selamat datang di tarian kompleks dalam memahami sinyal romantis, sebuah tantangan yang bahkan akan menarik perhatian para stoik yang paling bijaksana. Hari ini, kita akan mengupas lapisan-lapisan pikiran seorang wanita untuk mengungkap tanda-tanda bahwa dia mulai melihat Anda sebagai lebih dari sekadar teman. Menavigasi dunia perasaan romantis bisa jadi sama membingungkannya dengan memahami hakikat emosi kita sendiri, sebuah tantangan sejati bagi seorang stoik. Stoicisme mengajarkan kita kebajikan dalam kejernihan dan pengendalian, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mendekati keterikatan romantis dengan pola pikir yang seimbang. Jadi, jika Anda telah kehilangan tidur mencoba memecahkan kode isyarat halusnya dan mencari tahu apakah tatapan curi-curi itu berarti lebih dari sekadar pandangan biasa, Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana perilaku seorang wanita berubah secara dramatis ketika dia mulai memikirkan Anda secara romantis, mulai dari cara dia berbicara hingga nuansa kehadirannya. Setiap tanda adalah potongan teka-teki yang menunggu untuk dipahami. Dan ingatlah, jalan menuju kebijaksanaan bukan tentang jawaban yang kita dapatkan, tetapi tentang memahami pertanyaan yang kita ajukan. Tetaplah bersama kami saat kami menyelami tanda-tanda transformatif ini, dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan untuk wawasan lebih lanjut tentang cara stoik dalam menavigasi kompleksitas hidup, termasuk perairan romantis yang seringkali bergelombang. Nomor 1, dia tertarik untuk menghabiskan waktu denganmu. Bayangkan ini, ada perubahan halus di udara. Sebuah perubahan kecil yang hampir tidak terlihat pada awalnya. Tetapi jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berinteraksi denganmu. Dia tidak lagi melihatmu sebagai sekadar teman atau kenalan. Pikirannya mulai tertuju padamu dengan cara yang berbeda. Apa yang dulunya kasual kini menjadi lebih disengaja. Ini adalah momen ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, dan kamu bisa merasakannya dalam keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Dalam stoicisme, salah satu gagasan inti adalah bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh emosi atau hasrat. Namun, tidak bisa disangkal bahwa hubungan manusia adalah sesuatu yang alami dan tak terhindarkan. Ketika seorang wanita mulai mengembangkan perasaan, dia sering mencari kebersamaanmu dengan cara yang halus namun konsisten. Seperti para stoik percaya bahwa tindakan kita mendefinisikan siapa kita, begitu pula keinginannya yang semakin besar untuk bersamamu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia ingin berada di sekitarmu, bukan karena apa yang kalian lakukan bersama, tetapi karena rasanya benar. Dia menemukan kedamaian dalam kehadiranmu, dan perasaan itu menariknya lebih dekat. Pertimbangkan ini, apakah dia sering mengajakmu untuk hangout? Bukan untuk kencan besar atau makan malam romantis dengan lilin, tetapi untuk hal-hal sederhana seperti menjalankan tugas bersama, minum kopi, atau bahkan hanya bersantai di sofa tanpa rencana apapun. Ini adalah caranya mencari koneksi. Mungkin tampak kasual, tetapi disinilah ikatan yang sebenarnya terbentuk. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk menghargai kesederhanaan hidup dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal biasa. Demikian pula, ketika seorang wanita mencari kehadiranmu dalam momen-momen sehari-hari ini, itu adalah tanda bahwa dia menemukan kenyamanan hanya dengan berada bersamamu. Bayangkan kamu telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan suatu hari dia bertanya apakah kamu ingin ikut dengannya dalam perjalanan singkat ke toko. Ini bukan acara khusus, dan di permukaan tidak terlihat romantis, tetapi itu bermakna. Mengapa? Karena dalam momen-momen kecil yang tampaknya biasa ini, dia merasa bahagia hanya dengan memiliki kamu di sisinya. Disinilah perasaan romantisnya mulai semakin dalam. Dia tidak khawatir untuk mengesankanmu atau merencanakan sesuatu yang mewah, dia hanya ingin berada di dekatmu. Stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam hal ini, kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu hadir dalam hidupnya. Dengan menjadi tenang, stabil, dan hadir, kamu menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman, memungkinkan perasaannya tumbuh secara alami. Ketika dia mulai memikirkanmu secara romantis, tidak selalu gerakan besar yang mengungkapkan niatnya. Momen-momen sederhana dan bermakna inilah yang memiliki bobot sebenarnya. Jadi, ketika kamu memperhatikan dia berusaha untuk menghabiskan waktu denganmu, anggap itu sebagai tanda bahwa dia memandangmu dengan cara yang baru. Inilah bagaimana kasih sayang tumbuh, langkah demi langkah, momen demi momen.
Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi tindakannya mencerminkan kebenaran stoik. Apa yang kita lakukan berbicara banyak tentang bagaimana perasaan kita. Nomor 2, dia akan mulai bertanya banyak pertanyaan. Kamu sedang berbicara santai, dan tiba-tiba kamu menyadari dia mulai bertanya lebih banyak pertanyaan dari biasanya. Bukan hanya pertanyaan permukaan yang bersifat sopan, tetapi pertanyaan yang membuatmu berhenti dan berpikir. Ini bukan kebetulan. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, dia menjadi secara alami penasaran tentang lapisan di balik eksteriormu. Seperti seorang filsuf, dia mulai bertanya-tanya tentang duniamu yang lebih dalam, nilai-nilaimu, dan keinginanmu. Seolah-olah dia sedang memetakan siapa dirimu, mencoba melihat apakah kamu selaras dengan visi yang dia miliki untuk hidupnya. Perubahan dalam perilakunya ini bukanlah hal yang acak, ini mencerminkan minatnya untuk memahami esensi siapa dirimu. Stoicisme menasihati kita untuk fokus pada kualitas-kualitas yang lebih dalam dari orang-orang, yang melampaui penampilan. Ketika dia bertanya tentang masa lalumu, tujuan hidupmu, atau bahkan sesuatu yang sepele seperti topping pizza favoritmu, dia sedang mencoba membangun gambaran tentang pria di balik kata-kata. Setiap pertanyaan adalah caranya mengatakan, aku ingin mengenalmu, bukan hanya siapa dirimu hari ini, tetapi siapa kamu di masa depan. Ambil ini sebagai momen untuk berlatih kesadaran diri. Jangan terjebak dalam frustrasi karena merasa seperti sedang diinterogasi. Sebaliknya, hargai usaha yang dia lakukan untuk mempelajari tentang dirimu. Rasa ingin tahunya menunjukkan bahwa dia menghargaimu pada tingkat yang lebih dalam. Dalam hal ini, pertanyaan yang dia ajukan menjadi caranya untuk terhubung denganmu. Seperti bagaimana stoicisme mendorong kita untuk fokus pada hubungan yang bermakna, bukan yang singkat. Ketika seorang wanita mulai bertanya-tanya, itu adalah sinyal bahwa dia melihat potensi dalam dirimu dan dia mencoba memahami apakah potensi itu sesuai dengan apa yang dia cari dalam pasangan. Dan inilah keindahannya, dia juga sedang mempraktikkan kebijaksanaan stoikanya sendiri, dengan mengamati dan belajar sebelum membuat keputusan apapun. Wanita cenderung mengingat hal-hal, terutama ketika mereka peduli. Inilah mengapa, beberapa bulan ke depan, dia mungkin mengejutkanmu dengan hadiah atau tindakan yang sesuai dengan sesuatu yang kamu sebutkan secara sepintas. Itu adalah caranya mengatakan, aku melihatmu, aku mendengarkan, dan aku memikirkanmu. Jadi, lain kali ketika dia bertanya tentang tujuan hidupmu atau bahkan makanan penutup favoritmu, tarik napas dan ingat bahwa di balik setiap pertanyaan ada minat romantis yang berkembang. Ini adalah caranya untuk melihat apakah jalan hidupmu bisa berjalan beriringan dengan miliknya. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang sangat stoik, terfokus, disengaja, dan bijaksana. Saat kita merenungkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana rasa ingin tahu seorang wanita dapat menunjukkan minatnya padamu, penting untuk mengenali kebijaksanaan dalam momen-momen kecil ini. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk bertanya pertanyaan yang melampaui permukaan, itu adalah tanda bahwa mereka benar-benar tertarik pada siapa dirimu. Jika kamu merasa perspektif ini bermanfaat, beritahu saya di kolom komentar apakah kamu pernah mengalami hal ini sendiri, atau kamu mulai memperhatikannya dalam interaksimu sendiri. Atau cukup ketik, saya melihat kebijaksanaan, jika pesan ini sesuai denganmu. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmati kontennya sejauh ini sangat membantu. Sekarang, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3, dia akan menjadikan penampilan sebagai prioritas. Dalam ranah stoicisme, kita sering berbicara tentang gagasan persepsi dan bagaimana kita menafsirkan tindakan orang lain. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, salah satu perubahan halus yang mungkin kamu perhatikan adalah usaha ekstra yang dia lakukan untuk penampilannya saat dia bersamamu. Ini bukan hanya tentang kesombongan atau validasi eksternal, melainkan cerminan yang lebih dalam dari perasaannya yang semakin berkembang terhadapmu. Sebagai penganut stoik, kita belajar bahwa kepercayaan diri berasal dari kekuatan internal, namun bagaimana kita menampilkan diri kepada dunia bisa menjadi cerminan dari kondisi batin kita. Ketika seorang wanita merasa ada koneksi, dia mungkin mengekspresikan hal itu melalui penampilannya, mungkin dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk memilih pakaian yang membuatnya merasa nyaman di hadapanmu. Ini adalah caranya menyelaraskan citra luar dirinya dengan emosi batinnya. Misalnya,
Kamu mungkin memperhatikan bahwa dia mulai mengenakan pakaian yang menonjolkan fitur terbaiknya, bukan dengan cara yang terbuka atau mencolok, tetapi dengan cara yang membuatnya merasa lebih percaya diri dan nyaman. Mungkin sepasang celana jeans yang pas yang membuatnya merasa lebih kuat atau sweater hangat yang memberinya rasa kenyamanan dan keamanan. Perubahan dalam gaya berpakaiannya ini bukan tentang mengesankanmu dengan pakaian mencolok, tetapi tentang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan ingin kamu melihatnya dalam kondisi terbaiknya. Ini adalah ekspresi dari keinginannya untuk dilihat dan dihargai untuk siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tidak mencari perhatian karena alasan yang dangkal, tetapi justru menunjukkan bahwa dia menghargai kehadiranmu. Kamu akan melihatnya dalam cara dia membawa dirinya dengan lebih anggun, dalam cara halus dia merapikan rambutnya, atau melihat pantulan dirinya ketika kamu ada di dekatnya. Kepercayaan dirinya menjadi lebih jelas, dan seperti yang diajarkan oleh Stoik, kepercayaan diri berakar pada kesadaran diri dan penerimaan diri. Jadi, ketika kamu melihat perubahan-perubahan ini, sadari bahwa ini bukan hanya perubahan permukaan, melainkan indikator dari koneksi emosional yang lebih dalam. Dia memilih untuk menunjukkan dirinya yang terbaik, sebuah tanda bahwa dia mulai melihatmu melalui lensa romantis. Seperti halnya stoicisme, kuncinya adalah mengamati tanpa asumsi atau harapan, cukup menghargai tanda-tandanya apa adanya, sebuah progresi alami dari ketertarikan dan minat. Nomor 4, dia sering merasa cemburu. Dalam hubungan, atau bahkan pada tahap awal mengenal seseorang, cemburu adalah emosi kuat yang bisa mengungkap banyak hal tentang perasaan seseorang. Cemburu bisa dianggap sebagai reaksi alami ketika seseorang merasa ada ancaman terhadap sesuatu yang mereka hargai, yaitu perhatian atau kasih sayangmu. Jika seorang wanita mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu, meskipun kalian belum resmi berpacaran, itu adalah sinyal bahwa dia memikirkanmu dengan cara yang lebih romantis. Stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun emosi seperti cemburu adalah hal yang wajar, emosi tersebut tidak seharusnya mengendalikan tindakan kita. Sebaliknya, kita harus mengamatinya dengan tenang dan bertindak secara rasional. Misalnya, kamu sedang berbicara dengan seorang wanita di sebuah acara sosial, dan dia terlihat tidak nyaman atau menjaga jarak saat kamu mengobrol dengan wanita lain. Reaksi ini adalah bentuk kecemburuan. Dia tidak selalu mencoba mengendalikanmu, tetapi dia merasa melindungi hubungan yang dia rasakan mulai tumbuh antara kamu dan dia. Dalam pikirannya, wanita lain bisa dianggap sebagai ancaman terhadap peluangnya untuk bersamamu. Dia khawatir perhatianmu akan beralih ke tempat lain, meninggalkannya. Reaksi ini bisa menjadi hal yang menyenangkan karena menunjukkan bahwa dia secara emosional terlibat denganmu dan tidak ingin kehilangan apa yang bisa menjadi hubungan yang berarti. Dari sudut pandang Stoik, kamu harus mengakui perasaannya, tetapi tidak memanfaatkannya. Memanipulasi kecemburuannya dengan sengaja membuatnya merasa tidak aman atau bersaing untuk mendapatkan perhatianmu akan bertentangan dengan prinsip Stoik tentang memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Ini tentang memahami sifat emosinya tanpa memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Selain itu, meskipun mungkin menggoda untuk menikmati validasi yang datang dari melihat seseorang menjadi cemburu, seorang individu yang berpikiran stoik akan mengingat bahwa memprovokasi emosi negatif pada orang lain tidak mendukung hubungan yang harmonis. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan menyebabkan gejolak emosional yang tidak perlu. Sama seperti kamu tidak ingin seseorang mempermainkan emosimu dengan membuatmu cemburu, kamu harus menunjukkan kepedulian yang sama padanya. Jika kamu melihatnya menjadi cemburu, sadari bahwa dia merasa melindungi ikatan yang kalian miliki. Jika kamu benar-benar menyukainya, ini adalah tanda kuat bahwa dia tidak tertarik pada pria lain, tetapi fokusnya ada padamu. Penting untuk menangani perasaannya dengan hati-hati dan kedewasaan. Namun, jika kamu terus mendorong batasan dan terus memicu kecemburuannya, dia mungkin mengartikan itu sebagai kurangnya rasa hormat dan pergi. Seberapapun dia menyukaimu, tidak ada yang mau bersaing untuk mendapatkan kasih sayang seseorang. Singkatnya, ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, kecemburuan mungkin muncul secara alami. Tetapi ingat, seperti yang diajarkan stoicisme, kita harus mengelola emosi kita sendiri dan menanggapi emosi orang lain dengan kebaikan, pemahaman, dan pengendalian diri. Dengan begitu, kamu dapat memelihara hubungan dengan cara yang membangun kepercayaan dan memperdalam koneksi, alih-alih menciptakan konflik yang tidak perlu. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini.
Apakah kamu berpikir bahwa kecemburuan adalah bagian alami dari hubungan yang berkembang, atau itu sesuatu yang harus kita waspadai? Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar di bawah, atau cukup ketik "rangkul ketenangan" jika ini sesuai denganmu. Mari kita teruskan percakapan ini saat kita menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat membantu kita menavigasi kompleksitas hubungan modern. Nomor 5, dia tidak bisa berhenti menatapmu. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, ada pergeseran tak terucap yang hampir bisa dirasakan. Bayangkan skenario di mana kamu sedang berbicara dengannya, dan tatapannya tertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Ini bukan sekadar pandangan sekilas atau pertukaran sopan, ini adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam. Dalam filosofi stoik, kita memahami bahwa tindakan sering berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan ketika seorang wanita mulai menatapmu dengan cara yang menahan pandanganmu, dia mengungkapkan ketertarikannya padamu dengan cara yang melampaui ekspresi verbal. Tatapannya menjadi percakapan diam yang mencerminkan perasaan yang semakin mendalam. Ambil contoh ketika kamu sedang berbicara, dan dia berusaha untuk menjaga kontak mata, bukan hanya untuk bersikap sopan, tetapi untuk benar-benar terhubung. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati dunia dengan kejernihan dan kebijaksanaan, dan dalam situasi ini, tatapannya menjadi sinyal perhatian penuh, menunjukkan bahwa dia sepenuhnya hadir di saat itu. Ini bukan hanya tindakan mendengarkan pasif, tetapi keterlibatan aktif, seolah-olah dia berharap untuk menarikmu lebih dekat ke dunianya. Misalkan kamu sedang berada di sebuah acara sosial, dan kamu menangkapnya sedang menatapmu dari seberang ruangan. Tatapannya tidak cepat berlalu, tetapi stabil, dan ketika mata kalian bertemu, ada percikan, momen koneksi yang melampaui ketertarikan di permukaan. Disinilah stoicisme mengingatkan kita untuk tetap membumi, mengamati tanpa membiarkan emosi mengaburkan penilaian kita, tetapi juga mengenali ketika seseorang mencoba meraih dengan caranya sendiri. Beberapa wanita mungkin mengekspresikan ketertarikan ini dengan lebih terbuka, mungkin dengan menyentuh lenganmu atau meletakkan tangan di pundakmu saat berbicara. Isyarat kecil ini sering kali terabaikan, tetapi itu adalah cara dia untuk memperkecil jarak fisik antara kalian, untuk menunjukkan bahwa dia ingin lebih dekat, bukan hanya secara emosional tetapi juga secara fisik. Jika kamu tidak merasakan hal yang sama, stoicisme membimbingmu untuk menangani situasi dengan anggun dan penuh kebaikan, memahami bahwa tidak semua hubungan harus bersifat timbal balik, dan itu tidak masalah. Di sisi lain, beberapa wanita mungkin lebih tertutup, menahan perasaan mereka, namun matanya akan tetap mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Seorang wanita yang tertarik secara romantis mungkin menemukan cara-cara halus untuk berada di dekatmu, dan meskipun dia mungkin tidak banyak bicara, pandangannya akan berbicara banyak. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pemahaman sejati datang dari pengamatan, dan di sini matanya yang berbicara, mengungkapkan lebih banyak daripada yang bisa disampaikan kata-kata. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, seolah-olah seluruh sikapnya berubah. Perhatiannya menjadi lebih tajam, gerakannya melunak, dan tatapannya menjadi jendela terbuka menuju perasaannya. Kuncinya adalah tetap peka, menghargai kehalusan dalam hubungan manusia sambil tetap mempertahankan pola pikir tenang dan terkendali yang dianjurkan stoicisme. Baik kamu berbagi perasaan yang sama atau tidak, merespons dengan kesadaran dan empati akan selalu mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan rasa saling menghormati. Nomor 6, dia sering meniru tindakanmu. Bayangkan ini, kamu duduk di seberang seseorang dan tiba-tiba kamu menyadari sesuatu yang halus, dia menggunakan ungkapan yang sering kamu katakan, mungkin bahkan meniru cara kamu bergerak atau tertawa. Seperti melihat pantulan dirimu di cermin, dan saat itulah kamu menyadarinya, dia sedang memikirkanmu secara romantis. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah salah satu tanda alami bahwa dia tertarik padamu. Tapi, apa sebenarnya makna dari pencerminan ini dan mengapa hal ini terjadi? Ketika seorang wanita mulai meniru tindakanmu, ini bukan sekadar sanjungan, melainkan koneksi yang lebih dalam mulai terbentuk. Dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Saat kita merasa tertarik pada seseorang, pikiran dan tubuh kita secara tidak sadar mengadopsi perilaku mereka. Dalam istilah stoik, ini adalah hukum alam yang bekerja, seperti menarik seperti. Ambil contoh seorang wanita yang mulai menggunakan ekspresi atau frasa yang sering kamu katakan. Kamu mungkin menyadari bahwa dia mulai mengangguk seperti yang kamu lakukan atau mungkin dia meniru senyummu atau cara kamu menggoyang-goyangkan tanganmu.
Peniruan ini terjadi karena dia menginternalisasi kehadiranmu dan memantulkannya kembali, sama seperti seorang stoik yang merenungkan pikirannya sendiri untuk tumbuh dalam kebijaksanaan. Ini adalah tanda bahwa dia sedang memikirkanmu, mungkin lebih dari yang dia sadari. Pikirkan betapa mudahnya mengingat hal-hal kecil tentang seseorang saat kamu merasa terhubung kuat dengan mereka. Sama seperti cara kamu mungkin mengingat minuman favoritnya atau cara dia memiringkan kepalanya saat sedang berpikir mendalam, dia juga menangkap nuansa-nuansamu. Pikiran, seperti yang dipercayai oleh Stoik, tertarik pada apa yang ia hargai, dan ketika dia mulai meniru kata-kata atau gerakanmu, ini adalah indikasi jelas bahwa kamu telah memberikan kesan. Sekarang bayangkan ini, orang-orang di sekitarmu mungkin mulai memperhatikan dan menggoda, bertanya apakah kamu menirunya atau dia menirumu. Inilah momen di mana stoisisme berperan. Kamu tetap tenang, terkendali, dan membiarkan semuanya mengalir dengan alami. Ini adalah tanda bahwa kamu berdua selaras pada tingkat yang lebih dalam, dan alih-alih bereaksi secara emosional, kamu mengamati dengan percaya diri yang tenang. Langkah alami berikutnya, jika kamu merasakan koneksi itu juga, jangan ragu, ajak dia berkencan. Peniruan ini bukan hanya sekadar tiruan main-main, ini adalah ikatan tak terucap yang terbentuk, yang dapat mengarah pada sesuatu yang lebih mendalam. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, tindakannya, meskipun halus, berbicara banyak. Stoisisme mengingatkan kita untuk mengamati tanda-tanda ini, bertindak dengan niat, dan mempercayai jalannya peristiwa secara alami. Dalam momen-momen tenang pencerminan ini, koneksi yang sejati sering kali lahir. Sekarang setelah kita menjelajahi tindakan halus namun kuat dari pencerminan, penting untuk merenungkan apa arti hal ini dalam interaksimu. Apakah kamu memperhatikan seseorang dalam hidupmu yang meniru tindakanmu? Ini mungkin tanda dari koneksi yang lebih dalam, yang patut diperhatikan. Stoisisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa keterikatan, tetapi dengan kejelasan, dan inilah yang diungkapkan oleh tanda-tanda ini. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, aku ingin mendengar pendapatmu. Apa yang paling menonjol bagimu? Tinggalkan komentar di bawah, berbagi pengalamanmu dengan pencerminan dan hubungan, atau cukup ketik, like attracts like, jika kamu sependapat dengan gagasan ini. Dan jika kamu menikmati video sejauh ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk tetap mendapatkan wawasan lebih lanjut. Dukunganmu membantu saluran ini berkembang, dan pemikiranmu membuat percakapan ini semakin kaya. Nomor 7, dia akan menampilkan postur yang terbuka dan mengundang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kapan seorang wanita mulai melihatmu dengan cara yang berbeda? Bukan hanya sebagai teman tetapi sebagai seseorang yang bisa ia bayangkan secara romantis. Ini halus pada awalnya, hampir tidak terlihat kecuali kamu memperhatikan tanda-tandanya. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika dia mulai menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka. Meskipun bahasa tubuh terdengar rumit, sebenarnya cukup sederhana jika kamu tahu apa yang harus diperhatikan. Bayangkan kamu sedang berbicara dengannya, dan alih-alih menyilangkan tangan dalam postur defensif atau tertutup, kamu melihat bahunya rileks, posturnya terbuka, dan tubuhnya secara halus mengarah ke arahmu. Ini adalah tanda bahwa dia merasa lebih nyaman di sekitarmu, bahkan mungkin merasa rentan dengan cara yang positif. Stoisisme mengingatkan kita untuk tetap hadir dalam momen ini, untuk fokus pada apa yang sedang terjadi di depan mata kita. Misalnya, kamu duduk berdampingan, dan lutut serta kakinya mengarah ke arahmu, secara tidak sadar memberi sinyal bahwa perhatiannya sepenuhnya tertuju padamu. Dia tidak lagi hanya berbicara secara santai, tetapi bahasa tubuhnya mencerminkan hubungan yang lebih dalam, yang telah beralih dari persahabatan ke sesuatu yang lebih. Ini bukan tentang terlalu menganalisis setiap gerakan, tetapi memahami bahwa ketika seseorang mulai memikirkanmu secara romantis, tubuh mereka mencerminkan perasaannya. Para Stoik sering berbicara tentang ketenangan dan pemahaman, kualitas yang membantumu menavigasi hubungan tanpa terjebak oleh emosi. Dalam hal ini, mengenali bahasa tubuh yang terbuka memungkinkan kamu tetap berpijak pada kenyataan, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tetapi hanya mengamati realitas tindakannya. Perubahan kecil namun nyata dalam perilakunya, seperti bagaimana dia memposisikan dirinya di sekitarmu, bisa menjadi panduanmu untuk memahami perasaannya tanpa perlu mendesaknya atau mempertanyakan niatnya secara langsung. Jadi, ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, bahasa tubuhnya adalah salah satu petunjuk paling transparan yang akan kamu dapatkan. Ini bukan hanya tentang apakah dia condong ke arahmu saat berbicara atau rileks dalam posturnya,
tetapi tentang mengenali perubahan ini dan tetap tenang seperti yang diajarkan stoicisme. Dengan mengamati, bukan bereaksi impulsif, kamu mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk memahami apakah dia telah memindahkanmu dari zona pertemanan ke sesuatu yang lebih dalam. Pada saat itu, kamu akan tahu tanpa perlu bertanya, tanda-tandanya ada di sana, dan kehadiranmu yang tenang dan penuh perhatian hanya akan memperkuat koneksi. Nomor 8, dia memperhatikan detail kecil dalam hidupmu. Pertimbangkan ini, kamu sedang mengobrol santai dengan seseorang, dan beberapa minggu kemudian dia mengangkat detail kecil yang kamu hampir tidak ingat telah kamu sebutkan. Mungkin itu adalah permainan favoritmu saat kecil atau kebiasaan unik yang kamu lakukan pada minggu pagi. Tiba-tiba kamu menyadari bahwa dia tidak hanya memperhatikan momen-momen besar, tetapi juga hal-hal kecil yang membuatmu menjadi dirimu sendiri. Inilah saat ketika sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Ketika seorang wanita mulai mengingat detail kecil tentang hidupmu, seringkali itu bukan hanya soal ingatan yang baik, tetapi merupakan tanda bahwa pikirannya mulai beralih ke arah romantis. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup di masa kini, untuk memperhatikan di mana kita meletakkan fokus kita, dan untuk mengenali ketika orang lain melakukan hal yang sama. Ketika dia mengingat detail-detail kecil, itu bukan kebetulan. Artinya, dia mendengarkan dengan niat, sepenuhnya hadir dalam percakapanmu, dan menghargai apa yang kamu katakan. Pikirkanlah, filsuf stoik seperti Marcus Aurelius menekankan pentingnya perhatian. Tindakan mengingat kata-kata seseorang adalah pilihan yang disengaja, cerminan dari apa yang kita prioritaskan dalam pikiran kita. Jika dia mengingat hal-hal kecil tentangmu, itu berarti dia memprioritaskanmu. Ini adalah investasi emosional, yang mengungkapkan minatnya yang semakin dalam. Misalnya, kamu pernah menceritakan sebuah kisah singkat tentang bagaimana kakekmu mengajarkanmu memancing. Saat kamu masih kecil, itu bukan sesuatu yang besar, hanya momen yang kamu bagikan tanpa banyak berpikir. Kemudian, beberapa minggu kemudian, dia bertanya bagaimana kamu mengaplikasikan pelajaran hidup tersebut. Dia tidak hanya mengingat cerita itu, tetapi dia menghubungkannya denganmu, ingin lebih dalam mengenal siapa dirimu. Inilah kuncinya, dia melihat melampaui permukaan, melampaui percakapan santai, dan mencoba memahami orang di baliknya. Dengan fokus pada hal-hal kecil, dia memberi sinyal bahwa kamu penting baginya dengan cara yang mungkin belum dia katakan secara langsung. Perhatikan tanda-tanda ini, karena ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, seringkali momen-momen kecil inilah yang berbicara paling keras. Nomor 9, dia tertawa pada lelukonmu. Ada momen yang halus namun mendalam, ketika kamu menyadari sesuatu telah berubah. Seolah-olah energinya berubah dan tiba-tiba kamu merasakan adanya koneksi yang lebih dalam, meskipun tidak ada yang besar telah dikatakan atau dilakukan. Salah satu sinyal paling jelas adalah ketika dia mulai tertawa pada lelukonmu, ya, bahkan lelucon yang mungkin membuatmu merasa malu. Ini bukan tentang kualitas humormu, melainkan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, dia mencari koneksi, dan tawa bersama menjadi salah satu caranya membangun jembatan itu. Pertimbangkan ini, kamu melontarkan lelucon, salah satu yang ringan dan sedikit cheesy, yang biasanya tidak mendapatkan tawa. Tetapi alih-alih reaksi datar, dia tertawa, atau setidaknya memberikan senyum hangat. Dia tidak hanya tertawa pada lelukonmu, dia merespons kehadiranmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati tanpa keterikatan, untuk memperhatikan sinyal-sinyal halus yang dikirim orang lain. Tawa yang konsisten, bahkan pada lelucon yang tidak lucu, adalah tanda bahwa dia nyaman denganmu. Dia memberi sinyal bahwa dia menikmati berada di sekitarmu, bahwa kehadiranmu membuatnya merasa nyaman, bahkan bermain-main. Sekarang pikirkan prinsip stoik tentang memperhatikan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap humormu, tetapi kamu bisa menyadari isyarat-isyarat kecil kasih sayang ini. Tawa dan senyumannya adalah isyarat bahwa dia membiarkanmu masuk secara emosional. Stoicisme mengingatkan kita untuk tetap membumi, tidak menjadi terlalu bersemangat atau mulai berasumsi, tetapi menghargai momen-momen ini apa adanya. Misalnya, kamu melontarkan lelucon saat makan malam yang tidak berhasil dengan teman-temanmu, mereka bahkan tidak tersenyum. Tapi ketika kamu melihat ke arahnya, dia tersenyum. Ini bukan tentang leluconnya, melainkan tentang dia yang cukup terlibat secara emosional denganmu untuk merespons dengan cara yang menunjukkan bahwa dia terlibat dan menikmati kebersamaanmu. Ini adalah caranya menunjukkan minat,
dan stoicisme mendorongmu untuk mengamati ini dengan tenang tanpa terlalu memikirkannya atau terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadi, ketika kamu melihat kilauan di matanya saat dia tertawa, bahkan ketika humormu tidak pantas mendapatkannya, ingatlah bahwa itu adalah tanda koneksi yang lebih dalam. Dan dalam momen-momen itu, stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, menghargai tanda-tanda tanpa terhanyut oleh mereka. Lagi pula, seringkali isyarat-isyarat tenang itulah yang berbicara paling keras ketika seseorang mulai memikirkanmu secara romantis. Nomor 10, dia mencari alasan untuk menyentuhmu. Bayangkan ini, kamu sedang dalam percakapan yang penuh perhatian, dan kamu mulai menyadari sesuatu yang halus, seperti tangannya yang menyentuh tanganmu secara singkat, atau dia dengan main-main menyenggolmu saat tertawa atas sesuatu yang kamu katakan. Momen-momen kecil ini mungkin tampak tidak signifikan di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Faktanya, sentuhan-sentuhan kecil ini bisa mengungkapkan bahwa seorang wanita mulai melihatmu dalam cahaya romantis. Interaksi ini bisa dipahami melalui lensa perhatian dan kehadiran. Stoicisme mengajarkan kita untuk mindful terhadap momen saat ini, menyadari isyarat-isyarat halus dan perilaku manusia, serta bertindak dengan alasan, bukan hanya emosi. Ketika seorang wanita mulai memikirkanmu secara romantis, perilakunya akan berubah secara halus, seringkali melalui sentuhan fisik. Ini bukan hanya tentang kedekatan, melainkan tentang dia merasa nyaman, aman, dan terhubung denganmu. Ambil contoh tindakan kasual seperti menyapu serat dari bajumu atau dengan main-main menepuk lenganmu setelah kamu melontarkan lelucon. Momen-momen ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya merupakan tanda bahwa dia ingin menciptakan rasa kedekatan. Kontak fisik, bahkan dalam bentuk gerakan kecil, adalah cara alami manusia membangun ikatan, dan ketika dia yang memulai, itu bisa menjadi caranya menunjukkan ketertarikan. Ketika seorang wanita mencari alasan untuk menyentuhmu, itu lebih dari sekadar menjangkau secara fisik. Itu adalah caranya memberi sinyal kenyamanan dan ketertarikan. Sadarilah isyarat-isyarat ini, tetapi tetaplah tenang. Jangan biarkan sanjungan atau kegembiraan mengaburkan penilaianmu. Sebaliknya, terimalah pola pikir stoik, amati, pahami, dan dekati situasi dengan ketenangan dan kejelasan. Biarkan tindakannya membimbingmu dalam memahami di mana perasaannya berada tanpa terbawa oleh emosi impulsif. Dengan melakukan itu, kamu tetap seimbang, kuat, dan perhatian terhadap hubungan yang mulai terbentuk. Kamu tidak hanya bereaksi terhadap sentuhannya, tetapi memahami emosi dan niat di baliknya, menciptakan fondasi yang bisa mengarah pada sesuatu yang lebih bermakna. Saat kita menyelesaikan eksplorasi hari ini tentang dunia yang rumit dari isyarat romantis dan koneksi, jelas bahwa memahami tanda-tanda ini bukan hanya tentang menafsirkan tindakan seorang wanita, tetapi juga tentang merangkul prinsip-prinsip stoik seperti kesadaran, kontrol, dan kebijaksanaan. Dengan menerapkan pelajaran yang abadi ini, kamu bisa menavigasi perairan hubungan romantis dengan anggun dan bijaksana, memastikan setiap interaksi didekati dengan hati dan pikiran. Dari perubahan perilaku yang halus hingga tatapan penuh makna yang berbicara lebih dari kata-kata, setiap tanda yang kita bahas hari ini adalah langkah menuju pemahaman dan hubungan yang lebih dalam. Ingatlah, perjalanan untuk memahami isyarat romantis sama pentingnya dengan mengamati orang lain seperti halnya merefleksikan respons dan emosimu sendiri. Stoicisme tidak hanya mengajarkan kita cara menafsirkan isyarat, tetapi juga bagaimana untuk hadir, peka, dan berpikir matang dalam interaksi kita. Jika wawasan hari ini memberimu perspektif baru atau membantumu melihat interaksi romantismu dalam cahaya yang baru, aku ingin mendengarnya. Bagikan pikiranmu, pengalamanmu, atau bahkan tipsmu sendiri di kolom komentar di bawah ini. Interaksimu memperkaya komunitas kita dan membantu kita semua tumbuh bersama. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa bermanfaat, dan berlangganan untuk konten lebih lanjut yang membahas aplikasi praktis dari filosofi stoik dalam kehidupan modern. Dan sebelum kamu pergi, luangkan waktu sejenak untuk melihat video yang direkomendasikan di layar untuk panduan lebih lanjut tentang menavigasi kompleksitas hidup dengan kebijaksanaan stoik. Keterlibatan dan umpan balikmu bukan hanya dihargai, tetapi juga penting dalam membentuk perjalanan yang kita lalui bersama. Jadi, klik dan teruslah menonton, serta lanjutkan untuk membina kehidupan yang penuh kebajikan dan pemahaman. Terima kasih telah bergabung denganku hari ini. Dan ingatlah, dalam seni hubungan seperti halnya dalam kehidupan, pikiran stoik adalah bintang penuntun.